Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang terpilih dirahmati Allah, Nur Muhammad tidak diciptakan, ada karena adanya Nur Allah. Sebagai wasilah carrier 4 rahasia, tajalli nama Allah di alam ciptaannya. Dalam perjalanan ruhani yang mendalam, banyak arif dan sufi menyadari bahwa segala bentuk eksistensi berasal dari cahaya ilahiyah, sebuah nur asli yang tak berhingga dan tak tercipta, Nur Allah. Dari Nur Allah inilah muncul Nur Muhammad, bukan sebagai makhluk yang dicipta dalam ruang waktu, melainkan sebagai ada karena adanya, yaitu eksistensi cahaya pertama sebagai wasilah penghubung antara yang absolut dan yang tercipta. Nur Muhammad bukanlah matahari, melainkan cahaya dari matahari keberadaan. Ibarat cahaya matahari yang bukan entitas terpisah dari matahari, maka Nur Muhammad adalah manifestasi dari Nur Allah dalam bentuk yang dapat dikenali dan menjadi sebab segala kejadian. Oleh para salik, penempuh jalan ruhani, inilah titik awal makna kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, maka aku ingin dikenal. 4 huruf rahasia dan 4 anasir semesta. Dalam Nur Muhammad terkandung 4 huruf asma Allah, Allah, alif, lam, lam, ha. Secara ruhani, huruf-huruf ini mencerminkan rahasia dan struktur eksistensi. Banyak yang memahaminya sebagai lambang dari 4 unsur atau anasir alam: tanah, air, api, dan udara. Namun secara zauk, rasa batin, ini lebih dalam sebagai struktur nurani semesta yang membentuk jiwa dan materi, penciptaan alam dan penurunan vibrasi cahaya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, QS 754, ini bukan sekadar kronologi waktu, tapi dapat ditafsirkan sebagai 6 fase frekuensi atau dimensi kesadaran. Dari cahaya murni menuju bentuk material, alam nasut. Dalam tafakur zikir nafas, kita dapat merasakan bahwa penciptaan adalah proses pemadatan cahaya dari nur ke bentuk, dari subtil ke fisik. Big Bang, dalam perspektif spiritual, bisa dianggap sebagai momen ketika vibrasi Nur Muhammad mengalami kontraksi atau tajalli, penampakan ke dalam realitas semesta yang terukur oleh ruang dan waktu. Zikir nafas, jalan kembali ke nur. Melalui praktik zikir nafas, ruhani manusia berusaha menembus kembali lapisan-lapisan kepadatan yang telah membentuk ego dan dunia. Nafas adalah jembatan cahaya antara jiwa dan asalnya. Maka benar sabda Nabi SAW, awal dari segala sesuatu adalah nurku. Karena dari nur itu kita memancar dan kepada nur itu pula kita kembali. Jika kita menyadari bahwa Nur Muhammad bukan hanya sejarah atau konsep teologis, melainkan realitas ruhani yang terus hidup dalam nafas, maka praktik zikir bukanlah ritual biasa, melainkan proses kembali kepada cahaya asal kita. Dan dalam kesadaran tertinggi, kita menyaksikan bahwa tidak ada cahaya kecuali dari nurnya, dan semua cahaya adalah bayangan dari satu wujud yang esa. Jazakallah khairan kasiran. Follow, like, share, dan komen. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.